Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Guru Jagoan. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana mengelola sebuah website. Banyak dari teman-teman yang di sini menanyakan, Mas, bagaimana sih mengelola website sekolah begitu. Ada juga yang mengelola website lembaga begitu. Nah, di sini sebenarnya tidak tidak harus orang IT begitu. Jadi teman-teman itu banyak berpikir bahwa kalau kita itu bukan IT kayaknya nggak bisa deh ngelola website begitu ya. Bisa, ya bisa. Dan itu sangat mudah kok, dan nggak ada hubungannya IT dan tidak, karena di situ hanya konsistensi saja. Dan insya Allah nanti teman-teman ketika sudah melihat video ini dan teman-teman akan bisa mengelola websitenya dengan mudah. Tentu di sini ada beberapa yang perlu dipersiapkan ya. Sebagai contoh di sini kita menggunakan contoh di sekolah kami di SMK Presiden ya, sebelum kita membahas. Jadi di SMK Presiden di sini SMK sekaligus pondok pesantren. Jadi teman-teman kalau misalkan ada teman, saudara atau barangkali anak ayah, silahkan, atau adik, kakak begitu, silahkan di kenalkan dengan SMK Presiden. Di sini ada SMK, jurusannya itu ada TKJ, kalau sekarang TJKT gitu ya. Kemudian ada DKV. Kemudian di sini nanti ada pondok pesantrennya, sehingga lulus dari sini ada dua ijazah SMK dari Dinas Provinsi Jawa Tengah, kemudian ada ijazah pondok pesantren yang di situ nanti kita dari Kemenak. Jadi kita ada dua sekali menempuh pendidikan langsung dapat dua ijazah, begitu SMK Presiden. Nah, di sini untuk mengelola website teman-teman sebenarnya kalau memang sendiri memang berat ya, berat, kecuali kalau kita sudah terbiasa ya. Maka dari itu kalau misalkan benar-benar sendiri dan tugas utama kita banyak gitu ya, misalnya kita ngajar satu pekan itu 24 jam gitu ya, atau mungkin 48, atau dulu pengalaman awal-awal saya ngajar itu sampai berapa ya, 50-an kalau nggak salah, 58 atau berapa, hampir 60 lah, hampir 60 jam loh, itu bisa gitu ya, setiap hari ngajar nggak ada habisnya begitu. Itu tertentu ya kalau misalkan gurunya masih sedikit begitu. Tapi sekarang sudah enggak. Misalkan normalnya 24 jam lah gitu ya. 24 jam. Kemudian kita ketambahan lagi misalkan sebagai wali kelas. Kemudian kita ketambah lagi dengan job-job yang lain, pekerjaan yang lain. Nah, di situ biasanya teman-teman tuh merasa berat. Nah, di sini teman-teman cobalah mengatur waktu, kemudian kelola websitenya ini dengan mengikuti petunjuk yang kami berikan. Insya Allah dengan demikian di sana nanti teman-teman akan mendapatkan hasil yang baik. Oke, yang pertama teman-teman persiapannya, ya persiapannya teman-teman harus tahu dulu. Nah, harus tahu apa? Harus tahu apa yang mau ditampilkan di website itu. Yang pertama itu. Jadi normalnya di sini kita jadikan contoh aja website sekolah ya, website sekolah di sini. Di sini normalnya untuk sekolah itu berarti harus menyertakan identitas sekolah ya, entah itu nomor telepon, email, kemudian alamat dan seterusnya ya. Kemudian di situ harus menyertakan profil ya, profil mulai dari sambutan kepala sekolah, visi misi, gambaran secara menyeluruh begitu ditampilkan di web itu. Kemudian seluruh kegiatan yang ada di sekolah ya, mulai dari ekstranya apa, kemudian kegiatan yang dilakukan apa saja, KBM-nya bagaimana, ya kan? Kemudian berikutnya yang ketiga itu adalah informasi ya, berita. Jadi di sekolah itu ada apa aja sih? Apakah hanya ada KBM dan ekstra saja? Ataukah ternyata kalau sekolah SMK ya, contohnya dari SMK Presiden, ternyata di sana banyak sekali atau sering dikunjungi oleh Dudi misalkan ya, misalkan saat menyinkronkan kurikulum ya, dari sekolah dengan dunia kerja misalkan disinkronkan. Nah, itu menjadi sebuah berita ya, sampaikan beritanya. Kemudian ternyata kita juga pernah nih punya kerjasama dengan pihak luar gitu ya, itu menjadi sebuah berita, sampaikan di sana. Kemudian berikutnya adalah karya siswa, tampilkan karya siswa itu apa aja, anak-anak itu biasanya membuat apa, ditampilkan ya. Kemudian yang kelima adalah tentang prestasi ya, prestasi. Jadi minimal 5 ini
Ya, minimal 5 ini. Misalkan mau ditambah karya guru atau ruang guru untuk guru yang suka menulis difasilitasi, kemudian ada organisasi, ya kan, ada pramuka, misalkan ada OSIS, ada PMR, ada macam-macam gitu ya. Nah, itu tambahan. Ya, tambahan. Tapi minimal ada 5 itu, yang insya Allah sudah cukup. Ya, nanti bisa dijelaskan di menu-menu berikutnya. Kemudian usahakan terintegrasi dengan media sosial. Media sosial kita diintegrasikan. Kemudian nanti kita akan bahas satu persatu ya. Silahkan teman-teman dilihat aja, disimak videonya, dan kami akan lebih berbicara ke teknis. Jadi teman-teman rata-rata bingungnya ke teknis, apa-apa gimana ya gitu. Oke, yang pertama persiapannya, alatnya. Kalau kita nggak pakai alat nggak bisa teman-teman. Ya, apalagi kita sendirian. Sekarang sudah zamannya teknologi, sudah zamannya robot, maka kita minta bantuan robot aja. Ya, yang pertama teman-teman, untuk membuat artikel ya, untuk membuat kontennya, kita memanfaatkan yang namanya ChatGPT teman-teman. Ya, silahkan di sini buka aja browsernya, kemudian open AI begitu ya. Nah, di sini ada openai.com, diklik saja. Nah, di sini teman-teman pilih yang ChatGPT. Nah, di sini. Kemudian try ChatGPT. Diklik aja. Ya, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman login. Silahkan teman-teman login. Kalau belum istilahnya belum pernah tahu apa itu ChatGPT gitu ya. Ini teman-teman sign up dulu. Nah, di sini sign up, di sini mendaftar. Nanti mendaftarnya teman-teman boleh menggunakan akun Google, atau di sini ada Microsoft atau Apple, atau teman-teman bisa menginputkan alamatnya di sini. Untuk mendaftar kita tidak membahasnya di sini ya, teman-teman silahkan boleh browsing. Dan insya Allah nanti dengan mengikuti yang ada di sini teman-teman udah bisa kok ya. Ini sangat mudah. Ya, ChatGPT yang pertama, alatnya disediakan dulu. ChatGPT untuk apa? Sekarang kita akan bagikan kepada teman-teman. Ya, di sini. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan begini. Misalnya yang kesulitan teman-teman pengelola web itu adalah ketika membuat narasi. Jadi kayak deskripsi ini, teks tulisan di sini teman-teman bingung. Nah, pertama teman-teman harus memperhatikan konsistensi. Ya, kalau istilah Jawanya ajek gitu ya. Ajek tentang apa? Tentang jumlah barisnya, jumlah katanya. Ya, maka kalau kita belajar seperti di koran, di majalah, ya, di media-media cetak lah, atau media-media yang lebih banyak cetak lah ya, brosur misalkan, maka di sana ada tim editor khusus yang tugasnya itu memangkas dan menambahi kalimat. Nah, supaya apa? Tercapai suatu susunan yang rapi. Maka koran itu rapi-rapi. Kenapa? Karena editornya sudah khusus. Jadi nggak ada lagi yang barisnya kurang atau mungkin ketambahan banyak sekali, enggak. Semuanya akan dipotong supaya mendapatkan tata letak yang rapi, dan ini berlaku untuk website. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, maka dibuat pas. Nah, ini kalau kita membuatnya sendiri manual berat. Maka solusinya adalah menggunakan ChatGPT. Ini contoh ini ya. Contoh. Misal nih kita akan membuat sebuah ini contoh sederhananya ini. Nah, entrepreneurship. Misal nih, di sini kan rapi nih, ya kan? Entrepreneurship. Nah, copy aja. Seperti ini, kemudian kita masuk sini. ChatGPT sini perintahnya. Nah, tolong buatkan saya deskripsi singkat tentang entrepreneurship. Dah, enter aja, maka dia akan membuatkan. Tuh, tentu di SMK Entrepreneur Indonesia akan memahami pentingnya tuh. Mantap kan? Terus kemudian karena ini kan ada 3 paragraf, sedangkan kita butuhnya sedikit nih. Kita tanya nih, misalkan tolong sederhanakan jadi 1 paragraf saja. Tuh,
Mantap kan? Sederhanakan lagi. Oh, nah ini yang di copy misalkan. Nah, atau kita pakai tombol ini, klik, sudah tercopy. Jadi gampang teman-teman. Ya, ChatGPT gunanya untuk itu. Ya, sehingga nanti dipaste di sini. Ya, kemudian itu yang pertama, kita menggunakan ChatGPT. Misal nih kita akan membuat apa namanya tentang kunjungan industri. Nah, di sini misalkan ada kunjungan industri. Nah, di sini kita bingung buat apa nih ya, gitu ya. Kunjungan industri, minta bantuan ChatGPT. Tolong buatkan saya artikel untuk website yang sesuai dengan SEO. Ya kan? Kemudian temanya kunjungan industri. Oke, dilakukan oleh SMK Presiden, gitu kan? Kemudian lokasi kunjungan di misalkan Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah, gitu kan? Kemudian industri yang dikunjungi adalah misalkan pabrik roti. Nah, kemudian yang berkunjung kelas misalkan kelas 11 gitu ya. Kelas 11. Kemudian tolong buatkan judul, deskripsi, dan meta keyword. Dah, kita lihat tuh judulnya sudah ada, mengenal proses produksi roti, kunjungan industri oleh kelas 11 di SMK Presiden. Deskripsinya, kemudian ini masih kurang kan, ditambahkan, buatkan konten atau artikelnya juga. Nah, di sini teman-teman. Dah, nanti kita tinggal copy aja. Kita baca sekilas, oh sesuai dengan harapan kita copy paste di sana. Gitu ya. Jadi kita yang pertama menggunakan ChatGPT untuk kontennya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi sangat mudah. Itu ya, insya Allah sudah paham ya. Jadi kalau belum paham silahkan teman-teman tulis di kolom komentar atau silahkan gabung aja di apa namanya di channel Telegram. Linknya sudah ada di deskripsi, silahkan teman-teman ikuti. Kemudian berikutnya di sini ChatGPT cukup ya. Intinya ChatGPT nanti untuk membuat artikelnya supaya kita tidak terlalu banyak membuang waktu. Kan ini berapa detik tadi? Kita berikan perintah, dia jadi, kita paste, udah kita tinggal mengerjakan pekerjaan yang lain. Kemudian berikutnya untuk menjaga desainnya ya, konsistensi desain. Nah, di sini supaya ukurannya sama ya, jangan lupa juga di sini supaya rapi, pastikan ukurannya juga sama. Jangan sampai di sini slide-nya itu hanya misalkan di sini hanya segini, misalkan yang saya garis merah ini setengah, ya kan? Kemudian yang sebelahnya itu panjang sampai sini, ya kan? Terus kemudian yang atasnya itu hanya kecil saja segini. Nanti nggak rapi jadinya teman-teman. Nah, untuk menjaga kerapian ya, kesesuaian gambar, maka teman-teman tentukan berapa ukuran gambar untuk website teman-teman. Entah itu dari slideshow-nya berapa kali berapa. Kemudian apa namanya? Di postingannya berapa kali berapa. Ya, misalkan contoh di postingan ini. Maka teman-teman cek ukurannya. Cara mengecek ukurannya gimana, memeriksa? Diklik kanan, open image in new tab. Nah, di sini silahkan teman-teman disorot di bagian titelnya. Tuh, ada 1025 pixel kali 684 pixel. Untuk mengelola gambar teman-teman, silahkan teman-teman gunakan Canva saja. Canva
di sini setiap guru, setiap keluarga sekolah gitu ya yang terdaftar resmi di Dapodik pasti mendapatkan akun Belajar ID yang sekarang ini ya. Kalau belum silahkan tanya ke operatornya, akun ID saya gimana gitu ya. Kalau teman-teman sudah mendapat akun Belajar ID, silahkan dikoneksikan ya, dihubungkan akun Belajar ID dengan Canva. Dan di sini teman-teman akan mendapatkan Canva Premium. Jadi kita bisa menggunakan seluruh fitur yang ada di Canva Premium itu. Jadi nggak harus bayar ya. Caranya teman-teman tentukan tadi ya, sudah ya, di sini ada ukurannya itu 1025 684 ya. Oke, sekarang di sini cara membuatnya, buat desain ukuran khusus aja. Ukurannya berapa tadi? 1025 kali tingginya berapa? Tingginya adalah 684. Nah, 684. Buat desain baru. Dah. Ya, selesai. Tuh. Ya kan? Kemudian di sini asetnya teman-teman, elemennya nih. Kita karena pakai Belajar ID Premium udah enak. Nah, sekarang kalau di sini sifatnya postingannya biasanya kalau terkait ini sebentar kegiatan sekolah, maka foto-fotonya kan ada, tinggal dimasukkan ke Canva aja. Canva misalkan di unggahan sini, unggah file, di mana cari ya. Kemudian nanti di open, kemudian di sini ada banyak ya, di sini tuh kegiatan sekolah misalkan. Oke, kemudian dimasukkan, misalkan kita ambil ini aja. Tuh, diklik aja nanti masuk ke sini, kemudian klik kanan, tetapkan gambar sebagai latar belakang. Tuh, udah otomatis nih ukurannya pasti sesuai. Ya, sangat mudah ya. Silakan teman-teman dipelajari Canva-nya, digunakan karena Canva ini tergantung yang pakai untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi baik dan tidaknya sebuah desain ya tergantung yang membuat aja. Kemudian kalau sudah, untuk menyimpannya bagaimana? Bagikan, kemudian unduh. Ya di sini langsung diunduh aja, ambil yang PNG. Oke, unduh. Sudah selesai. Nanti akan menyimpan tuh, ya kan? Di sini misalkan adalah postingan perpustakaan. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini. Ya. Sudah, tinggal nanti diupload. Nah, gambarnya usahakan kalau setiap membuat setiap membuat gambar postingan ya pakai ukuran ini, sehingga ini bisa disimpan. Di sini kan tanpa judul di atas ini nih. Nah, ini kita kasih nama, misalkan adalah gambar postingan website. Dah, sehingga kalau kita membuat postingan gambar ukurannya pakai ini aja. Diupload ke sini, kemudian diklik, ya kan, masuk ke sini, klik kanan pada gambarnya, ganti latar belakang atau tetapkan sebagai latar belakang. Sudah, dia akan otomatis dibikin. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan mau dieksplor Canva-nya, silahkan, di sini banyak sekali. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat sebuah artikel umum begitu ya? Karena kadang kita pengen orang mencari misalkan cara mendidik anak yang benar dan baik atau baik dan benar. Maka kita sajikan sehingga orang menuju website kita. Itu kan gambarnya tidak ada yang dokumentatif gitu ya. Nah, di sini maka kita bisa membuat atau mengambil gambar dari elemen dari Canva. Silahkan ketik aja, misalkan mendidik anak misalkan. Kemudian pilih yang foto. Nah, di sini akan ada banyak sekali. Teman-teman silahkan pilih, misalkan saya memilih yang ini sebagai ilustrasi gitu ya. Kemudian ini kita hapus dulu. Nah, ini kita tetapkan gambar sebagai latar belakang. Tuh, ukurannya nanti akan sama. Ya, sehingga nanti website kita akan terlihat rapi. Termasuk slide-nya silahkan teman-teman juga sama ya. Ini di open image in new tab misalkan. Jadi kelihatan slide-nya ukurannya berbeda dengan postingan. Maka silahkan disamakan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada dua tools yang kita gunakan, ada ChatGPT, ada Canva. Nah, di sini berikutnya teman-teman, selain Canva apalagi di situ? Kita bisa menggunakan namanya Photoscape. Ya, teman-teman bisa menggunakan Photoscape karena di sini kalau hasil downloadan dari Canva biasanya ukurannya agak besar. Di sini sekitar 863 kilobyte
Ya, di sini teman-teman ukurannya lumayan besar, apalagi kalau diupload di web, di load website kita itu berat. Maka silahkan teman-teman, ini nggak harus menggunakan ini, boleh menggunakan konversi online, yaitu diubah menjadi web, ya, WEBP kalau nggak salah gitu ya. Kalau saya itu pilih yang praktis saja, itu pakainya Photoscape. Jadi hasilnya tadi ini di save kembali, ya, di save, kemudian di sini web quality, ya. Jadi memang untuk web page atau website gitu ya. Di sini ada ukurannya, jadi 116 kilobyte. Nah, misalkan kita kecilkan jadi 50 atau berapa silahkan, ya. Kalau saya biasanya kita buat jadi 100, tidak melebihi dari 100. Nah, kualitas terbaik misalkan 90, ya udah 90. Jadi supaya apa? Karena ketika website kita di-load, diproses, dimuat begitu ya. Kalau nanti gambarnya berat, maka kan gambarnya besar akan berat, muser-muser terus, ya kan? Tapi kalau ringan, ya udah. Seperti halnya kita itu download gambar di WhatsApp, gitu ya. Klik download. Jadi kalau besar kan lama, gitu ya. Jadi ini kecil, kemudian dipilih web quality, kemudian save as. Nah, di sini teman-teman, ini tetap ya postingan apa segala macam namanya, dan di sini formatnya jangan lupa. Nah, formatnya. Karena kalau di Canva saya belum menemukan bisa langsung unduh dalam format web ini, ya. Kemudian save. Sehingga dengan hasil gambar yang sama di sini. Nah, di sini ada postingan perpustakaan, web, posting perpustakaan, apa namanya? PNG. Gambarnya yang PNG itu 863, sedangkan yang web itu hanya 84 kilobyte. Jadi sangat jauh selisihnya dengan hasil yang hampir sama. Ya kan? Nggak ada bedanya, hampir tidak ada bedanya. Tuh. Tuh. Ya. Dan seterusnya. Itu. Jadi kita menggunakan Canva untuk mengolah gambar, dan kita bisa pakai gambar yang banyak di sini, ya, batik atau segala macam silahkan. Gambarnya bagus-bagus, ya, udah premium. Syaratnya apa? Pakai akun Belajar ID, tanya ke operatornya. Jadi yang pertama tadi pakai apa namanya, ChatGPT, kemudian pakai Canva, atau pakai di sini Canva dan Photoscape di sini dianggap satu ya untuk pengolahan gambar. Oke, pakai Photoscape atau Canva, atau nanti bisa dikonvert di online. Sebenarnya ada Photopea, ada Corel, macam-macam lah ya, tapi itu karena saya tidak menggunakan, ya saya ajarkan yang saya gunakan. Gitu. Jadi untuk mengelola website sangat mudah, dan insya Allah nanti kita akan belajar lagi bagaimana membuat website itu lebih cepat ditemukan oleh pencarian atau terindeks oleh Google gitu ya. Bahasanya seperti itu, karena sekarang browsing atau pengguna itu banyaknya di Google ya, meskipun ada Bing ya punyanya Microsoft itu ya. Cuma sekarang saya kurang tahu nanti yang lebih banyak mana. Yang jelas supaya website kita atau postingan kita itu lebih cepat ditemukan gitu ya. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan lain. Ini lebih ke teknis saja. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan itu dikirimkan melalui komentar di sini. Insya Allah nanti tetap kita akan tanggapi, atau teman-teman bisa join di grup Telegram yang ada di deskripsi video ini. Dan di sini terima kasih teman-teman ya. Kita cukup menggunakan 3, yaitu ChatGPT, kemudian Canva, lalu di sini ada Photoscape. Terima kasih. Dan bagi teman-teman yang tidak mau ribet gitu ya, wah buatnya webnya saya bingung gitu ya, bisa menggunakan layanan jasa kami, yaitu di Trida Studio. Di sini teman-teman kita sudah dipercaya ya, banyak sekali sekolah di sini ya, ada tidak hanya sekolah saja, bahkan perusahaan, lembaga sosial dan seterusnya untuk membuat website mereka. Banyak sekali yang sudah kita kerjakan, dan termasuk pembuatan aplikasi ya. Jadi buat website, aplikasi, software dan seterusnya, teman-teman bisa menghubungi kami, dan insya Allah kita berkomitmen untuk memberikan pendampingan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi kalau semua klien kami itu kami dampingi dalam mengelola websitenya. Kami bantu, kami buatkan video panduan. Kalau ada error kami yang menangani begitu ya. Jadi teman-teman terima beresnya. Jadi begitu teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat belajar, selamat mencoba, dan tetap semangat.